Ada brand yang jarang-jarang launching HP, tapi sekalinya ngeluarin HP ini langsung menggegerkan dunia persilatan. Yes, kalian tahu ya. Sebentar lagi iQOO akan merilis sebuah flagshipnya mereka, yaitu iQOO 13. Kenapa bisa bikin geger ya? Karena HP ini akan menjadi HP flagship yang pertama menggunakan Snapdragon 8 Elite di Indonesia. Lalu bagaimana nih performanya? Yuk, mari kita bahas. Walau HP ini flagship, tapi masih dapat chargeran, kabel C-to-C dan casing bawaan. Ya kita tahu ya kalau HP flagship zaman now itu kebanyakan cuma dapat HP sama kabel chargerannya doang. Dan juga udah dikasih anti gores buat bawaannya. Hal kecil tapi banyak yang nggak bisa. Kita lihat desainnya ya, bahasa desainnya nih nggak banyak berubah dari generasi sebelumnya. Backdoornya gue dapet yang warna alpha, yang matte black begini. Ada satu lagi warna legend yang punya warna matte white. Dan di warna ini yang kelihatan banget kolaborasi sama BMW M Motorsportnya. Meskipun begitu, gue secara pribadi tetap lebih suka warna yang alpha ini karena lebih maco dan lebih polos. Keduanya punya material glass yang cukup kerasa premium pas dipegang dan lumayan kerasa licinnya. Untungnya di paket penjualan ini kita dapat softcase transparan. Desain bumper kameranya juga masih sama, bentuknya kotak yang sedikit mengoval di kiri atas. Size-nya juga sama, bisa dibilang cukup besar. Di sekelilingnya ini ada RGB atau halo light yang bakal kasih efek pas kita main game. Sementara belum banyak game yang bisa disupport, tapi kedepannya pasti makin banyak. Sayangnya halo light ini nggak bisa jadi continuous light buat kita ambil foto ataupun video. Lanjut, framenya ini menggunakan desain flat yang mainstream ya. Materialnya dari aluminium gitu dengan finishing warna silver glossy. Di sebelah kiri ada dua garis antena, di sebelah kanan ada tombol power dan volume yang cukup clicky. Enak buat ditekan dan ada dua garis antena lagi. Di bawah ada dual SIM tray, satu lubang mic, port USB-C dan grill speaker. Di atas ada grill speaker dan satu lubang mic. Ke depan ada layar yang gede banget, ukurannya 6,82 inci yang menggunakan panel Q10 LTPO AMOLED, punya resolusi maksimal di 2K 3168 x 1440 pixel. Layarnya ini punya bezel yang tipis dan simetris banget. Tebelnya sama di semua sisinya. Kamera depannya juga punya ukuran yang kecil yang berbentuk punch hole di tengah layarnya. Fingerprint udah under display yang pakai teknologi ultrasonic, jadi cepet banget, sekali sentuh aja satset. Bukan cuma estetika aja yang cakep, layarnya juga punya spek yang gak main-main. Kontras rasionya 8 juta banding 1. Peak brightness-nya ada di 4500 nits. Jadi gak masalah tuh kalau dipakai di bawah sinar matahari siang bolong. Refresh rate-nya itu 144 Hz ya, karena LTPO jadi bisa turun ke 1 Hz pas kita nggak pakai buat menghemat baterainya. Dan sudah dilapisi Scott Alpha. Layarnya support playback HDR baik di YouTube maupun di Netflix. Baik dipakai buat nonton tuh kerasa enak banget, saturasinya pas, kontrasnya dapat banget. Warna hitamnya pekat dan skin tone-nya masih dibilang natural. Sayangnya nih belum support playback Dolby Vision dan Atmos aja. Layarnya juga udah support eye care protection. Selain mengurangi cahaya biru di lapisan layarnya, juga ada layer circular polarizer yang membuat cahaya yang keluar dari layarnya itu jadi lebih nyaman ya dan aman buat mata kita. Buat handlingnya HP ini juga masih cukup enak. Ini HP yang besar ya, jadi pengoperasiannya lebih nyaman menggunakan dua tangan. Buat yang warna alpha ini ketebalannya ada di 7,99 mm dan yang warna legend itu ada di 8,13 mm. Tebal segini masih nyaman banget buat pemakaian harian ya, masih kerasa cukup tipis di kepalan tangan gua. iQOO 13 ini adalah smartphone pertama di sini yang menggunakan prosesor terbarunya Qualcomm, yes, Snapdragon 8 Elite yang menjadi dapur pacunya. Chipset ini punya sesuatu upgrade yang cukup besar. Pertama, dia udah berjalan di fabrikasi 3 nanometer, ditambah lagi dengan super computing chip Q2 dual chipset yang akan ngasih power, speed, dan stabilitas yang monster. Kedua konfigurasinya sudah menggunakan arsitektur terbaru Qualcomm Oryon yang punya 8 core dengan 2 prime core di 4,32 GHz. Qualcomm klaim performanya naik 45% dengan efisiensi daya naik 44% dari generasi sebelumnya. Gokil, lu bayangin. Jadi sebenarnya tuh ini adalah chipset laptop yang dipasangin ke HP. Apalagi ditambah dengan kombinasi iQOO yang selalu ngasih hardware yang paling update. RAM di HP ini 16GB LPDDR5X Ultra dengan storage 512GB UFS 4.1.
UFS 4.1 guys, ini kelewatan mantep sih. Terus udah menggunakan Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Bukan cuma itu, buat mendukung gaming, iQOO juga nyematin super computing chip gitu yang mereka develop sendiri ya, buat kasih maksimalin kualitas grafiknya pas dipakai main game. Ada dua fitur super resolution dan super frame rate yang bakal kita coba nih nanti pas main game. Gue udah coba benchmark di Antutu versi 10.3.8, iQOO 13 ini berhasil dapetin overall skor di 2,7 jutaan dengan CPU skor di 611 ribuan dan GPU-nya itu ada di 1,1 jutaan. Selama pengetesan suhunya naik 16,6 derajat Celcius. Suhu tertingginya itu ada di 45,7 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 7%. Di 3D Mark Wildlife Stress Test dari 20 kali loop, HP ini berhasil dapetin stability di angka 63,8% dengan highest score-nya itu ada di 17 ribuan dan lowest-nya ada di 11 ribuan. Selama pengetesan suhunya naik 11 derajat dengan peak-nya itu di 44 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 10%. Di Geekbench 6, HP ini berhasil dapetin skor single core di 1681 dan multicore-nya ada di 5162. Gue juga running GPU benchmarknya dan HP ini berhasil dapetin skor di 18550. Selama gue benchmark ini gue menggunakan mode monsternya ya, kita bisa aktifin di menu settingan baterai. Setelah pengetesan benchmark kelihatan ya suhu peaknya sih berhasil terjaga dengan baik, nggak sampai 46 derajat ya, mungkin karena HP ini menggunakan vapor chamber yang cukup besar yaitu 7000 mm persegi. Pas kita main game kita bisa slide dari kiri untuk aktifin beberapa fitur kayak super resolution dan game visual enhancement-nya. Terus kita juga bisa switch touch sampling rate-nya ke high yang bikin layarnya jadi responsif banget. Sayangnya aplikasi Tacostats itu belum support untuk Android 15, jadi gua nggak bisa dapetin data yang detail banget, tapi experience yang gua rasain sih sangat smooth ya. Game yang pertama kita tes ada Mobile Legends. Di sini kita bisa dapetin settingan grafik dan frame rate yang ultra. Of course, game ini cuma geli-gelian ya buat HP ini. Selama main game itu kerasa smooth, nggak ketemu lag, frame rate-nya juga stabil, dan karena fitur super resolution-nya, gambarnya jadi kerasa tajam banget. Puas banget deh main game di iQOO 13 ini. Game kedua Genshin Impact, settingan yang gue pakai ada di highest 60 fps. Dan iQOO 13 ini sangat satisfying banget ya buat main game ini. Dari awal sampai akhir kerasa lancar, frame dropnya minim dan gak mengganggu sama sekali. Dan HP-nya juga adem banget walau dipakai lama. So dengan begini bisa dibilang kalau iQOO 13 ini sangat enak banget buat dipakai main game. Next, speaker stereo di HP ini adalah salah satu yang satisfying juga ya. Selain level volumenya yang lantang, suara yang dihasilkan juga bulat, detailnya juga baik, mau dipakai buat dengerin lagu, nonton film, Netflix, atau main game itu udah cukup banget. iQOO 13 ini udah menggunakan Vantage OS 15 dengan basis Android 15 dan security patch-nya itu ada di bulan Oktober 2024. iQOO bakal kasih update sampai 4 versi Android yang artinya kita bisa pakai HP ini sampai 5 tahun ke depan. Vantage OS ini juga jadi salah satu UI kesukaan gue ya. Selain banyak fitur kustomisasinya, UI ini kerasa simple, enak dilihat, dan yang paling penting pas dipakai tuh smooth dan fluid banget. Kerasa banget experience HP flagshipnya. Buat haptiknya juga kerasa enak deh, pas dipakai itu kerasa taktil dan ngasih feedback yang kerasa mewah. Enak buat diaktifin pas kita ngetik. NFC multifunction di HP ini juga bisa dipakai buat copy akses card kita. Baterainya ini gede banget di 6150 mAh. Jadi puas banget ya. Gue pakai HP ini buat main game, terus buat ngetes-ngetes, sama buat rekam video 4K itu masih aman. Baterainya masih bisa ngasih gua SOT 9 jam. Ngecasnya juga cepet banget. Batok chargernya punya daya 120 watt flash charge yang bisa ngisi dari 0 ke 100 dalam waktu 30 menit aja. Port USB-C-nya juga udah menggunakan USB-C 3.2. Kan edan ya. Terakhir kita ke bagian kameranya nih. Kameranya udah menggunakan sistem triple kamera. Tapi sekarang ini nggak ada lensa periskopnya guys. Tapi kamera utamanya nih ngeri upgrade-nya. Menggunakan sensor 50 megapiksel f1.88 Sony IMX921.
Kamera ultrawide-nya 50 megapiksel f2.0 dan kamera telefotonya ini 2 kali optikal 50 megapiksel f1.88 Sony IMX816. Di kondisi yang daylight, kamera utamanya bisa kasih gambar yang decent buat sebuah HP flagship. Detailnya bagus, dynamic range-nya juga cukup luas, warnanya juga oke, kontrasnya juga kerasa. Walau kerasa agak sedikit over sharpening, tapi nggak banyak ya. Tapi udah cukup untuk bare minimum sebuah HP flagship. Buat low light juga masih bisa dibilang cukup aman, detailnya cukup terjaga dengan noise yang masih minim. Untuk videonya ini bisa mentok di 8K 30 fps, tapi karena menurut gua nggak terlalu kepake, jadi ya gua kasih contoh di 4K 60 fps aja ya. Buat lensa ultrawide-nya juga surprisingly ini bagus ya, walau dynamic range-nya agak sedikit kurang. Jadi untuk objek yang dekat akan terlihat tajam, tapi untuk yang agak jauh akan ada sedikit soft pas kita zoom. Buat overall ini udah cukup decent-nya, color cast-nya juga kerasa minim. Dalam kondisi yang low light, gambar yang dihasilkan ini agak sedikit soft dan noise-nya sedikit lebih banyak dari kamera utamanya. Tapi asiknya lensa ini bisa ngerekam video up to 4K 60 fps dan ini langsung aja ya gua kasih contohnya. Buat lensa telefotonya juga bisa dibilang cukup untuk sebuah handphone flagship. Gambarnya tajam, detailnya juga baik, dan warna dari ketiga lensanya ini juga mirip-mirip. Buat keadaan yang low light dia masih cukup tajam, tapi agak sedikit aja noise ya. Kamera telefotonya juga bisa ngerekam 4K 60 fps, dan langsung aja nih ya gua kasih contohnya. Dan ketiga lensa kamera belakangnya ini bisa di switch saat kita ngerekam video sampai ke resolusi 4K 60 fps. Ya transisinya sih agak sedikit kurang smooth ya, tapi lumayan banget. Nih lihat nih gua kasih langsung contohnya. Oke, sekarang kita coba di kondisi yang daylight ini pagi-pagi lagi sunrise, cuma mataharinya ketutupan tuh ya. Kita pindah ya, bisa pindah-pindah ke ultrawide. Tuh, ini 4K loh, 4K 60 fps. Tuh panningnya satu kali, balik lagi, dan kedua kali. Tuh bisa zoom lagi, bisa 5 kali, 10 kali, tapi ini udah digital ya. Nah sekarang kita ke kamera depannya, dia punya sensor 32 megapiksel f2.4 dengan lebar ekuivalen 28 mm. Membuatnya ini cukup untuk kita selfie ramean. Hasil fotonya tajam, detailnya juga sangat baik, dan kamera depannya juga ini bisa rekam video 4K 60 fps. Dengan ini mematahkan stigma kamera depan HP Cina cuma bisa rekam Full HD aja, dan ini langsung ya gua kasih lihat contoh videonya. Selamat pagi, jadi ini adalah sampel perekaman video kamera depan dari iQOO 13. Ini resolusinya 4K 60 fps. Terus tuh lihat tuh langitnya, ini sebentar lagi mau sunrise nih. Tuh gimana dynamic range-nya. Dan gue mau infoin kalau di handphone ini ternyata ada mode kayak di Vivo X200 ya, yaitu mode humanistic street snap camera. Itu fitur favorit gua. Jadi asik ya kalau misalkan dipakai buat street fotografi ataupun buat portrait. Tuh, nanti kita lihat ya beberapa sampel foto-fotonya berikut ini.
Kesimpulannya, gue sangat yakin ya iQOO 13 ini akan dibanderol di bawah harga daripada flagship saudara-saudaranya. Dan menurut gue, iQOO 13 ini berhasil mendeliver experience khas flagship pada umumnya, baik itu dipakai sebagai harian, daily driver, ataupun dipakai sebagai HP gaming. Dan ini jadi segmen yang unik ya. Kameranya pun bisa dibilang cukup decent atau sudah memenuhi standar sebuah HP flagship. Masih sangat bagus untuk kita bikin konten pakai HP ini. Apalagi kita dapat baterainya yang awet banget dan batok charger yang ngebut. Overall, secara pribadi ini gue cukup puas banget menggunakan iQOO 13 ini sebagai daily driver gue.